Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Bapak Sanento Budi Setiawan ST. Yang kami hormati, Kepala Bidang Penganggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung, Bapak Teguh Supriyanto. Yang saya hormati, Kepala dan atau Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Kecamatan, serta Sekretaris Kelurahan, Admin LPSE Kabupaten Temanggung, dan Admin RUP di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung, serta para peserta yang tergabung di Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Segala puji hanya milik Allah, Robbi segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara Zoom pagi hari ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, Bapak Ibu. Boleh sambat tapi tetap kerja dengan giat. Masih semangat juga ya puasanya Bapak Ibu. Lebaran tinggal 9 hari lagi Bapak Ibu. Hanya menginformasikan saja. Baik, kita ketahui bersama persiapan perencanaan kegiatan khususnya untuk pengadaan jasa lainnya yang telah dilaksanakan di bulan Desember 2025 yang mana diinputkan secara manual oleh 57 OPD yang tergabung di sini insya Allah namun di pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dialami oleh teman-teman baik itu admin RUP dan teman-teman PPK yang ada di OPD masing-masing. Nah, pelaksanaan Zoom meeting ini sebagai tindak lanjut untuk memfasilitasi beberapa perangkat daerah khususnya di 57 organisasi perangkat daerah yang mempunyai paket jasa lainnya dan masih ada ketidakpemahaman yang sama mengenai penginputan RUP khususnya untuk paket jasa lainnya. Dan untuk efektivitas kinerja juga Bapak Ibu karena keterbatasan SDM dan eh, pelaksanaan maupun penyampaian konsultasi di LPSE baik via WA maupun phone, telepon seperti itu. Maka eh, dilaksanakan Zoom pada hari ini. Nanti akan dibahas secara teknis dan langsung tanya jawab terkait hal tersebut. J, Bapak Ibu, mohon sebelum nanti akan dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu audionya di ini dulu ya dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu akan kita simak sambutan teknis pengadaan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Bapak Iwan sudah tergabung, Cek suara, Sudah, Pak. sudah. Kepada Bapak Saninto Budi Setiawan ST dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kabid Anggaran BPKPAD, Mas Teguh Supriyanto, Matur nuwun sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu PPK perangkat daerah, wabil khusus admin Sirup di 57 perangkat daerah, dan teman-teman dari PPJ. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan nikmat sehat, nikmat sempat kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita, jadi memang terkait dengan pergeseran anggaran melalui perubahan anggaran APBD tahun 2026 ini memang diikuti dengan perubahan terkait dengan rencana umum pengadaan di masing-masing perangkat daerah gitu nggih, yang memang mengalami perubahan anggaran. Kemudian tadi sampaikan bahwa terkait dengan hal ini memang daripada nanti satu-satu dari apa masing-masing admin sirup itu konsultasi sendiri-sendiri gitu nggih, kan nanti menjadi tidak lebih efektif lagi, maka hari ini teman-teman dari BPJ kemarin menyampaikan untuk diadakan saja terkait dengan job teknis untuk input sirup wabil khusus terkait dengan paket pengadaan jasa lainnya gitu nggih. Jadi kalau kita ingat di akhir tahun kemarin di 2000 Desember 2025 terkait dengan pengadaan jasa lainnya ini memang dinamikanya luar biasa nggih. Kebetulan saya juga masih di dinas teknis gitu. Jadi memang di sana kita terkait dengan input sirup masih manual. Kemudian karena belum bisa generate lewat SIPD, tapi proses pengadaan harus segera dilakukan di akhir tahun kemarin. Kemudian juga di sana di input sirup manual itu masih tercantum terkait dengan selain dengan rekening terkait dengan belanja tenaga jasa lainnya, juga masih dimasukkan terkait dengan rekening belanja iuran jaminan kesehatan, kemudian JKK JKM itu masih masuk di sana gitu nggih. Jadi terkait dengan paket sirup secara manual itu masih diinput dua rekening tersebut. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti akan disampaikan secara teknis mungkin oleh Mbak Mita atau Mbak Kiki ya. Ini intinya dari input yang kemarin sudah kita lakukan secara manual dengan memasukkan dua rekening itu, nanti iuran JKK JKM itu nanti akan dihapus. Jadi hanya ada satu rekening saja, yaitu rekening terkait dengan belanja tenaga jasa lainnya gitu nggih. Itu nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman dapat menyampaikan bahwa terkait dengan sirup ini secara sistem kemarin disampaikan juga oleh tim bahwa nanti akan kami kunci di hari Kamis besok tanggal 12 gitu nggih. Nanti jamnya jam berapa nanti Mbak Mbak Mita mungkin bisa menyampaikan juga. Kemudian harapannya nanti setelah ini, setelah penyelesaian teknis ini, nanti teman-teman admin sirup nanti bisa segera untuk mengerjakan gitu nggih, terkait dengan apa perubahan ini. Kemudian diharapkan sebelum besok jamnya jam berapa nanti sampaikan Mbak Mita itu sudah selesai semua dan benar terkait dengan penginputannya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mudah-mudahan teman-teman silahkan nanti ketika nanti pemberian penjelasan secara teknis, nanti kalau ada hal-hal yang memang belum belum apa ada hal-hal yang butuh penjelasan lebih lanjut, nanti monggo untuk disampaikan di Zoom ini. Oke, itu saja mungkin pengantar dari kami. Sekali lagi matur nuwun teman-teman sudah hadir mengikuti terkait dengan Zoom teknis untuk input sirup ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Itu saja mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Mita. Matur nuwun. Baik, Pak. Terima kasih untuk sambutan teknisnya, Pak. Eh, Tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwasanya di hari esok tanggal 11 11 Maret 2026 ini RUP akan dikunci oleh admin sistem kami di LPSE di jam 23.59. Seperti itu, Ji Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, memperjelas dan agar kesepamahaman terkait perubahan anggaran, khususnya di kegiatan jasa lainnya, berikut akan kita dengar bersama penjelasan teknis terkait perubahan pertama anggaran tahun 2026 dari Kepala Bidang Penganggaran BPKPAD Kabupaten Temanggung. Kepada Bapak Teguh Supriyanto dipersilahkan.
Ya, didengar. J, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Iwan, Bapak PPJ, Mbak Mita, dan jajaran bidang bagian PPJ, Sekda, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Eh, Perkenankan kami dari BPKPAD Bidang Penganggaran menyampaikan terkait dengan perubahan Pergub 1. Ya. Jadi berawal dari amanat eh, PP 12 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan, bahwa setelah ditetapkannya APBD 26 berdasarkan pasal 133 ayat 1 PP 12, APD melakukan verifikasi rancangan DPA bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kami memulai dengan mengirimkan surat kepada semua perangkat daerah perihal verifikasi awal. Barangkali Bapak Ibu ingat semua pada pertengahan Januari. Kemudian poin-poin tentang verifikasi DPA tersebut, rancangan DPA, eh, kemudian dikirimkan kepada kami berupa outputnya adalah berupa catatan-catatan atau temuan terkait dengan DPA SKPD. Nah, apabila di dalam catatan-catatan tersebut eh, dinamikanya atau permasalahannya itu sangat mendesak, maka kemudian kami memanggil perangkat daerah. Mungkin Bapak Ibu juga ada salah satu Iya, atau tapi beberapa dua yang no. Dua SMP kemudian kami boleh panggil nggak? untuk Aku ngedep ini, Kamibdes di atau bidang aku nggak punya ini? penganggaran. eh, Nah, aku boleh Kemudian ngedep kami ini nggak apa-apa. membahas dan mendalami permasalahan yang kita dapatkan. Nah, Mana salah satu handphonenya? yang poin penting di dalam pencermatan DPA tersebut adalah ini untuk honor tenaga pendukung jasa lainnya. Soalnya jasa lainnya, Mas. Jadi Yang dulu yang aku chat karo Septi. kalau kita lihat di Perbup nomor 53 tahun 24 tentang pedoman pengadaan jasa lainnya, berupa tenaga pendukung kegiatan melalui penyedia pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, di pasal 14 eh, di sana disebutkan bahwa pasal 1 penyedia jasa lainnya perorangan diberikan hak berupa upah. Di ayat 2 upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah mencakup jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, pajak, dan inflasi. Sedangkan kondisi existing di DPA, kita tahu bahwa pada awalnya rekening JKK, JKN, dan pajak itu tersendiri. Oleh karena itu, yang kita temukan di verifikasi tersebut, eh, kita harus menggabung, menggabung eh, anggaran yang ada di gaji dan apa di iuran BPJS JKK, JKN tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pergeseran. Nah, pergeseran itu dasarnya adalah juga di apa di Juklak APBD juga sudah disampaikan di sana dan tercantum bahwa pergeseran diperbolehkan. Jadi kita melakukan pergeseran atau perubahan perbuk. Oleh karena itu dari semua temuan hasil verifikasi DPA bersama SKPD, kami telah merekap dan kami ajukan kepada Pak Bupati untuk dilakukan pergeseran. Dan sekali lagi ini memang hal-hal yang bersifat mendesak. Misalnya seperti untuk penanganan bencana,
kemudian belanja wajib yang memang harus dibayar. Jadi tidak semua pengajuan kami terima. Eh, Dan salah satunya adalah pergeseran dari JKK JKN ke gaji satu dengan gaji ini. Nah, oleh karena itu, eh, dengan adanya perubahan pergub ini, pergeseran, maka akan ditindaklanjuti dengan pengesahan DPP. Jadi setelah ini, Bapak Ibu nanti akan seperti halnya biasanya, atau seperti halnya di penetapan, hasil dari perubahan pergub ini juga DPPA nanti harus kita laksanakan pengesahan. Nah, jadi nanti mohon maaf saat ini memang kita belum bisa mencetak untuk DPPA perubahan di Pergub 1 ini karena masih ada proses di perbendaraan. Jadi di sistem SIPD-nya perbendaraan itu harus dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan adanya pergantian para pejabat, yaitu Pak Sekda dan Kepala BPKPAD. Ini kami masih memproses di SIPD dan proses itu masih berjalan dan kami menunggu dari bidang perbendaraan selaku yang mengampu penatausahaan SIPD penatausahaan. Nanti apabila sudah siap, maka akan segera kami beritahukan kepada panjenengan semua lewat grup anggaran. Nah, barangkali kalau masalah besaran di DES sudah kami sampaikan bahwa setelah dijadikan satu, kemudian tetap harus di bawah standarisasi SSH. Jadi bagi yang masih apa namanya, ketika dijumlahkan gaji dan iuran BPJS ini kok melebihi SSH, maka harus maksimal SSH. Mohon maaf, mungkin ada beberapa SKPD yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian ketika setelah ditambah dengan JKK JKN ternyata ini apa tetap belum cukup, mungkin 10 bulan atau 11 bulan, maka kami ingatkan kepada Bapak Ibu SKPD untuk tidak lupa mengusulkan di perubahan anggaran. Dan perubahan anggaran itu nanti dimulai dari eh, perubahan RKPD. Jadi jangan lupa nanti di RKPD panjenengan tetap mengusulkan tambah anggaran apabila ada gaji di tenaga pendukung jasa lainnya ini yang masih 10 bulan atau 11 bulan. Saya kira itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan atau ditanyakan bisa kami lanjutkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, terima kasih Pak Teguh untuk penjelasan teknis terkait em, perubahan pertama anggaran tahun 2026. Semakin memperjelas deh Bapak Ibu poin yang perlu kita perhatikan bersama di perubahan tersebut. Ya, khususnya untuk jasa lainnya di sini tadi sudah disampaikan bahwa rekening sekarang digabung menjadi satu ya Bapak Ibu, yang mana anggaran di SPD berubah, yang awalnya BPJS, JKK, JKN yang awalnya rekening terpisah sekarang digabung menjadi satu. Dan uh, dari hal tersebut untuk paket RUP yang ini sudah diinputkan secara manual di akhir Desember. Untuk hal tadi BPJS, JKK, JKN dihapus kemudian disesuaikan dengan nominal di rekening SIPD yang baru. Untuk teknisnya seperti apa? Mari kita akan simak bersama nih penjelasan teknis dari admin LPSE Kabupaten Temanggung. Di sini kita sudah tergabung dengan Ibu Kiki Emirasari, Magister Komputer. Sudah tergabung ya? Bisa cek soundnya, Bu Kiki. Pagi rekan-rekan, cek Oke, jelas. sip.
Ya, Nggih. sudah jelas. Untuk penjelasan teknisnya, monggo waktu sepenuhnya saya berikan ke Bu Kiki untuk kaitannya mengkomben antara aturan yang berubah dan aturan yang harus dilaksanakan juga untuk kaitannya penginputan RUP dan pemaketannya seperti itu. Kepada Bu Kiki dipersilahkan. Selamat pagi, yang kami hormati Pak Kepala Bagian PPJ, juga Pak Kabid Penganggaran BPKPAD, serta seluruh rekan-rekan semuanya dari perwakilan OPD. Mohon izin untuk menyampaikan perubahan secara teknis penginputan di sirup, khususnya atas adanya pergeseran anggaran mendahului perubahan anggaran ya Bapak Ibu. Eh, yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan dari Pak Kabid Penganggaran, untuk perubahan ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu, khususnya memang untuk honor belanja tenaga jasa lainnya. Nah, memang selain itu juga ada nggih beberapa perubahan seperti DPUPR itu ada tambahan anggaran dari Bankyu, itu di situ juga harus diinputkan juga di sirup. Namun secara khusus poin yang pertama mungkin dari perubahan yang belanja penganggaran untuk tenaga jasa lainnya. Mungkin di sini teman-teman mungkin agak bingung kok itu disatuin seperti apa di sirupnya. Nah, saya mau minta bantuan dari mungkin salah satu OPD karena kebetulan di PBJ sendiri tidak ada eh, rekening belanja jasa lainnya. Jadi saya di sini mohon bantuannya dari OPD Kespangpol. Mas Dedi mungkin bisa bantu, Mas Dedi Tumengkol. Mas bisa minta tolong di share, share screen Mas, untuk kita langsung teknis saja eksekusi di akun sirup dari PAKPA yang ada di Temanggung. Nggih, bisa di share screen Mas. Ini kebetulan Kesbang ada untuk belanja jasa lainnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita langsung masuk dengan akun PAKPA di sirupinaprok.id. Kemudian karena ada perubahan anggaran, kita lakukan dulu generate RKAD. Kelola data, generate RKAD SIPD. Nah, di sini posisi dari Kesbang masih penetapan anggaran pergeseran. Jadi kita akan lakukan anggarannya masih anggaran penetapan ya Bapak Ibu dari informasi data RKA itu. Kemudian kita lakukan generate RKA. Kita tunggu sampai statusnya 100%. Ya, sudah 100%. Minta tolong di refresh, Pak Dedi. Ya, oke. Oh, ini sudah nih. Di sini generate sudah generate terakhir tanggal 11 Maret jam 8.30. Oke, setelah itu kita lakukan kelola data, kelola PKS. Ya, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa setelah melakukan generate RKAD, karena khususnya di sini adalah belanja jasa lainnya dan itu diinputkan secara manual, Bapak Ibu bisa cross check untuk program yang manualnya, PKS manualnya. Atau mungkin Bapak Ibu dari OPD ada yang perubahan anggaran juga, maksudnya ada penambahan atau pengurangan anggaran. Setelah dilakukan generate ini, karena di SIPD kan sudah langsung menyesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi pagunya bisa langsung dicek juga untuk masing-masing program itu, apakah pagunya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk program penunjang khusus untuk Kesbangpol, nggih.
poin yang pertama, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota itu adalah manual. Pak Dedi, di situ pagunya sudah sesuai belum, Pak Ded? Untuk belanja jasa lainnya, yang di dalamnya ada honor dan JKK JKM. Pagunya sudah sesuai dengan DPA perubahan sekarang apa belum? Pak Dedi Tumengkol. Sebentar saya ceknya, Mbak. Oh, iya. Jika anggaran di DPA perubahan sekarang bertambah atau berkurang, bisa langsung disesuaikan dengan klik edit. Biar pun tahu jam 10 esok, mana esok itu puasa itu sahur jam 10 esok untuk Ada perubahan, Pak Dedi? Untuk DPA yang sekarang? Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyandingkan ya data di DPA yang sekarang perubahan dengan di situ pagunya sudah sesuai apa belum. Kalau umpamanya pagunya belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik dulu. Selain karena ini kalau langsung dirubah di programnya dia nggak mau. Jadi harus dirubah dulu dari sub kegiatannya. Poin-poin subkegiatannya. Jadi Bapak Ibu klik di titik 3 garis 3 sebelah kanan untuk melihat kegiatannya, kemudian dari eh, yang titik 3 garis 3 Pak Dedi yang untuk Bentar, kegiatan. Mbak. Ketutup ini, Mbak. Saya tutup dulu, Mbak. Sebentar, Mbak. Oh iya, siap. Ya, Bapak Ibu, untuk teknis nanti pengeditan pagu, pada intinya nanti bisa dilakukan langsung di subkegiatannya. Dari tadi kelola data kelola PKS, Bapak Ibu buka dari program, titik 3 garis 3 di sebelah kanan, kemudian keluar kegiatannya. Kegiatan, nanti dari masing-masing kegiatan itu kita klik titik 3 garis 3 di sebelah kanannya untuk melihat masing-masing subkegiatannya. Nah, nanti dimulai perubahan pagunya itu, pengeditannya itu dari subkegiatannya itu, Bapak Ibu. Jadi bertahap nih, subkegiatannya sudah dirubah, nanti pagu kegiatannya dirubah, berlanjut dengan pagu programnya dirubah. Itu untuk perubahan pagunya, pagu PKS-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah dilakukan generate RKAD SIPD, Bapak Ibu bisa langsung mungkin Pak Dedi langsung aja di ini minta tolong Pak Dedi Tumengkol klik bisa share screen aja nggak apa-apa yang sirup tadi. Saya nyong tak Zoom Stelo. Pak Dedi bisa minta di share screen. Nggih. Ya. Pagunya sama, Mbak. Jadi nggak ada perubahan, Mbak. Baik, Pak Dedi. Berarti pagunya sama, nggih, nggak ada pengeditan ya, perubahan ya. Oke, selanjutnya kita klik aja di RUP penyedia. Oke, programnya tadi yang ini ya untuk
Untuk jasa lainnya kita buka. Oke. Nah, di sini ada berapa paket Pak Dedi? 4 Ini ya. masih 4, Mbak. Ada 4 paket. Nah, di sini 4 paket itu terdiri dari belanja tenaga jasa lainnya, jasa kebersihan, nggih, Pak Dedi di sini ya. Belanja Ya, jasa tenaga kebersihan itu adalah honornya. Kemudian ada 3 paket lagi, itu paket CKK, paket CKM, dan paket BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Bapak Kesehatan. Ibu kebetulan ini untuk Kesbang ini hanya ada 1 jasa lainnya yaitu tenaga kebersihan. Tapi untuk OPD yang lain mungkin ada juga tenaga keamanan. Jadi kalau itu dijadikan 1 maksudnya adalah untuk JKK, JKM dan kesehatan itu bisa dilakukan pembatalan paket dulu sampai penghapusan. Nah, di sini mungkin kita lakukan contoh 1 aja nih Pak Dedi. Klik di tanda panah melungker, kita klik pembatalan, kemudian pembatalan Pak. Pembatalan Pak. Pembatalan, pembatalan, iya, revisi paket. Oke, alasan pembatalan, revisi anggaran. Ya, kita copy aja Pak, itunya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita terapkan filter kembali. Ya, di sini kita pilih gembok yang terbuka, yang paling atas, Pak. Kita contoh 1 aja ya. Gembok terbuka, klik pengaktifan paket, aktifkan paket, aktifkan paket, ya. Revisi anggaran. Nanti di copy aja, Pak, karena beberapa kali penginputannya. Anggaran. Oke, di copy dulu, ya. Simpan. Oke, terapkan filter kembali. Iya, tandanya sudah berubah, ada lingkaran garis miring, kita klik lagi, batalkan finalisasi draft. Ya, paste, alasannya, simpan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, paket tersebut sudah tidak aktif dan finalisasi draftnya sudah dibatalkan. Jadi kita lanjutkan untuk penghapusannya, kita login dengan menggunakan SPSE Inaproc dengan login PPK. Ya, login dengan menggunakan akun PPK. Sampun nggih Pak Dedi. Ini sudah posisi di akun PPK Pak Ded? Belum ya? Sudah, Mbak. Eh. Sudah. Ini yang SPSE-nya Pak? Di browser satunya lagi. Mungkin. Iya. Ya, kita login pakai SPSE Inaproc, kemudian login menggunakan akun PPK. Bapak Ibu klik di atas ada tombol e-procurement lainnya. Kemudian, nah itu e-procurement lainnya. Kemudian kita masuk di production dari sirup. Ya, ini sudah muncul nih Bapak Ibu. Sudah, ini menggunakan akun PPK. Kemudian kita buka RUP penyedia. Betul Pak? Nggih. Kita terapkan filter. Oke. Ya, terapkan filter. Ya. Paket paling atas itu adalah paket yang akan kita hapus. Kita langsung klik tanda tempat sampah. Hapus. Nah, untuk proses penghapusan paket kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti paket yang dihapus adalah paket JKK, paket JKM, dan paket jasa
eh, iuran kesehatan, BPJS Kesehatan. Nah, itu yang dihapus. Kenapa harus dilakukan penghapusan terlebih dahulu? Karena pagu itu terkunci, Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya kita langsung tambahkan pagunya di belanja honornya tanpa menghapus JKK-JKM-nya, dikhawatirkan pagu itu tidak mencukupi, pagu dari PKS itu. Jadi kita hapus dulu JKK-JKM supaya pagunya terbuka, baru kita lakukan revisi satu ke satu untuk honor belanja tenaga jasa lainnya. Nah, ini kita tadi baru lakukan penghapusan satu saja. Kemudian mungkin Pak Dedi Tumingkol bisa sambil menghapus untuk yang dua paket lagi, JKK, JKM dan kesehatannya. Kemudian Bapak Ibu, tadi kebetulan untuk Kesbang itu hanya memiliki satu belanja jasa tenaga kebersihan saja. Untuk tenaga keamanan itu jangan disatukan di Bapak Ibu kalau ada OPD yang punya tenaga jasa keamanan karena itu rekeningnya juga terpisah. Jadi nanti tetap akan muncul dua paket belanja tenaga jasa lainnya untuk tenaga kebersihan dan belanja tenaga keamanan untuk jasa lainnya. Ya, jadi tetap akan muncul dua paket umpamanya satu OPD ada 5 paket ya, 2 paket honornya, 3 itu JKK, JKM dan kesehatannya. Maka yang dihapus 3 tetap muncul 2 yang honornya saja. Untuk Kesbang tadinya 4 paket, dihapus 3 jadi tinggal 1 paket honor tenaga kebersihannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin Pak Dedi sudah selesai untuk penghapusannya, Pak. Nah, di sini untuk langkah-langkah revisi dari belanja honornya, Bapak Ibu bisa buka di paket sirupnya yang akun PA tadi ya. Bapak Ibu jangan menggunakan akun PPK. Dengan akun PA, Bapak Ibu buka di paket yang belanja honor, kemudian diklik di tanda panah melungker, kemudian kita klik revisi satu ke satu, klik tombol revisi paket. Nah, di situ akan muncul detail dari paket honor itu. Nah, Bapak Ibu, untuk detail paket di sini, Bapak Ibu bisa update pagunya sesuai dengan pagu DPA perubahan. Kemudian, Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan pada MAK. MAK di sini adalah kode rekening dari belanja honor, belanja lainnya ini. Apakah rekeningnya sudah sesuai apa belum? Kemudian untuk yang lainnya, untuk item lainnya seperti BDN, UMK, terus jadwalnya itu tidak usah dirubah Bapak Ibu. Di situ hanya kita melakukan pengecekan MAK dan merubah pagu dari paket honor belanja jasa lainnya saja. Kemudian kita klik simpan. Jangan lupa setelah itu Bapak Ibu harus klik umumkan paket. Nah, kurang lebih teknisnya seperti itu mungkin Bapak Ibu. Kemudian selain dari perubahan jasa lainnya Bapak Ibu, ada juga beberapa OPD yang mendapatkan tambahan anggaran dari BanQ. Nah, untuk yang mendapatkan anggaran dari BanQ, mungkin setelah melakukan generate RKAD SIPD tadi, Bapak Ibu tidak perlu melakukan plotting atau tagging dari RUP, kemudian dipilih rencana kerja anggaran. Tidak perlu lagi untuk melakukan plotting itu. Bapak Ibu cukup membuat paket secara manual, tambah paket dengan menggunakan akun PPK, kemudian dibuatkan paket baru. Paket baru sesuai dengan peruntukannya penambahan anggaran tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu Bapak Ibu untuk materi teknisnya. Mungkin setelah ini akan dibuka tanya jawab nih Bapak Ibu. Atau mungkin langsung saja nih Bapak Ibu karena ini juga teknis. Teknis mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Monggo Bapak Ibu.
untuk penjelasan teknis dari Bu Kiki tadi sudah disampaikan. Eh, ada kesempatan untuk bertanya langsung untuk mengefektifkan eh, acara di hari ini. Hal-hal mana saja yang belum Bapak Ibu pahami? Monggo Bapak Ibu bisa langsung buka audionya atau raise hand terlebih dahulu. Cek. Eh, untuk peserta Zoom pada pagi hari ini, apakah ada dari LH? Yang dari LH untuk buka audionya, siapa ya yang bergabung? Oke, ini dari Sekretariat DPR KPLH. Izin bertanya, kalau anggaran sudah cukup, apakah paket BPJS boleh hanya dibatalkan saja? Nah, mungkin ini langsung ke Mbak Bu Kiki ya, langsung dijawab Bu. Ya, izin menjawab untuk LH, nggih, kepada LH. Di sini anggaran yang sudah cukup ini maksudnya dari anggaran paket honornya ya, atau dari anggaran pagu apa? Kemudian untuk kalau umpamanya itu pagu dari paketnya honor sudah cukup, berarti kan tidak perlu dilakukan revisi satu ke satu. Nah, untuk yang paket BPJS-nya, baik JKK, JKM, dan kesehatannya, itu tetap dihapus, Bapak Ibu. Jadi tidak muncul paket di sirup, karena ibaratnya paket tersebut kan tidak akan dilakukan pengadaan barang jasanya. Apakah sudah memenuhi, mencukupi menjawab dari pertanyaan itu atau belum, nggih, dari LH? Monggo LH bisa open mic aja, nggak apa-apa. Bapak Ibu dari LH, apakah ada tanggapan atau tambahan? Oke, sudah menjawab. Terima kasih di kolom chat. Ini dari DPUPR, Alhamdulillah DPU sudah kita eksekusi sesuai arahan dari PBJ. Sip, luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya dari DPUPR. Sampaikan juga terima kasih untuk Pak Kadis. J, menginformasikan untuk verifikasi RUP yang belum masuk. Yang belum masuk verifikasi, apakah ada kendala ataukah memang belum sempat untuk mengirim ke PBJ? Karena perlu kita ketahui besok adalah batas akhir nggih, karena aplikasi akan kita kunci seperti itu. Dari kecamatan mungkin Tretep nggih. Izin Bu Mita menyampaikan untuk anggaran penetapan verifikasi sirup sudah semuanya masuk. Kan hanya tinggal satu saja Puskesmas Bulu karena kemarin ada beberapa kendala, jadi tinggal menunggu BA-nya saja sampai ke PPJ. Nah, rekan-rekan menambahkan juga untuk BA perubahan ini tetap dikirimkan ke bagian PPJ nggih, untuk BA verifikasi dan rekap RUP-nya. Nah, untuk sirup sendiri akan dikunci per tanggal hari ini, tanggal 11 jam 23.59.
23.59. Sebenarnya sirup itu akan dikunci semalam ya, tanggal 10 jam 23.59. Namun diundur karena adanya Zoom ini, maka sirup akan dikunci nanti malam jam 23.59. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya. Mungkin jika ada pertanyaan mohon disampaikan saat ini juga. Jadi teman-teman begitu selesai Zoom ini bisa langsung dieksekusi untuk sirupnya. Dan untuk BA verifikasi dan rekap sirup dari perubahan ini, mohon bantuan untuk disampaikan maksimal hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Karena untuk hari Rabunya kita sudah masuk libur Lebaran. Jadi dari kami sendiri, bagian BPJ, Bapak Ibu, kami harus melakukan klarifikasi Pagu RUP sebelum akhir bulan Maret. Karena itu sangat berpengaruh dengan nilai ITKP dari Kabupaten Temanggung. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya, admin RUP, untuk kembali mengingatkan, untuk segera melakukan mohon maaf Bapak Ibu, ini ada perubahan malahan. Untuk BA Verif dan Rekap RUP dimohon untuk disampaikan hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Sehingga tanggal 16 dan 17 kami bisa melakukan klarifikasi Pagu, termasuk rekap Pagu dari rekan-rekan semuanya. Dan kami bisa langsung melaksanakan klarifikasi Pagu RUP ke LKPP. Di mana klarifikasi ini sangat diperlukan Bapak Ibu, mungkin dari segi nilai ITKP. ITKP adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan. Di sini nilai ITKP ini dinilai bukan dari setiap OPD, namun ITKP ini dinilai dari Pemkab, jadi pemerintahan kabupaten. Jadi saat mungkin Bapak Ibu bisa cek juga, kalau Bapak Ibu buka di sirup itu ada dashboard RUP. Pada dashboardnya Bapak Ibu bisa lihat di situ ada dashboard untuk melihat ITKP. Sebentar. Ya, dashboard itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman RUP, dashboard. Kemudian di situ ada ITKP. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat ITKP itu adalah nilai tahun sebelumnya nih Bapak Ibu. Dan dashboard, mohon maaf. Bukan ITKP tapi dashboard RUP Bapak Ibu. Dashboard RUP di sini Bapak Ibu ada perencanaan pengadaan. Nilai perencanaan pengadaan ini Bapak Ibu bisa pilih untuk kabupaten, kemudian instansinya Bapak Ibu pilih Temanggung. Bapak Ibu bisa lihat persentase untuk penginputan sirup yang ada di Kabupaten Temanggung. Oke. Ya, ini. Bentar, saya share screen di Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat kalau Bapak Ibu buka dari RUP, kemudian dashboard RUP di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih jenis instansi di sini adalah kabupaten. Untuk instansinya adalah Temanggung. Bisa kita lihat di sini persentasenya 122%. Nah, ini sebenarnya terjadi ketidakseimbangan. Harusnya di situ persentase penginputan sirup itu 100%. Jadi Pagu untuk belanja pengadaannya itu ini yang perlu kita lakukan klarifikasi ke LKPP Bapak Ibu Pagu ini. Supaya nilai dari persentase pengisian RUP di sini harus 100%.
Nah, ini yang kami butuh bantuan dari rekan-rekan semua dari OPD untuk segera menyerahkan BA Verif maupun rekap RUP. Karena kami harus mengecek kembali untuk rekap RUP-nya apakah metodenya sudah benar apa belum. Kemudian setelah itu melakukan koreksi BA verifikasi. Kemudian kita melakukan rekap dari pagu verifikasi itu, baru kami bisa melakukan klarifikasi ke LKPP. Jadi di sini saya mohon bantuan dari rekan-rekan semuanya terkait penyerahan BA verifikasi dan rekap RUP. Tadi diupdate untuk penyerahan BA verif dan rekap adalah tanggal 13 Maret hari Jumat. Kami tunggu sehingga hari Senin kami sudah bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Demikian mungkin, monggo teman-teman kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Bapak Ibu, ini dari DPUPR untuk DPUPR anggaran Perbu pertama, paket belum kita umumkan, masih diskusi jadwal pengadaan. Oke, kalau boleh tahu ini paket apa? Apakah terkait juga dengan paket jasa lainnya? Bisa diskusi di sini dari DPU, monggo. Ini kemarin sudah konsultasi Bu Mita. Paketnya adalah Banq-Prof, ya. Banq-Prof kemarin masih dibutuhkan koordinasi dari tim teknis, baik dari bidang maupun dari Pak Kepala Dinas. Jadi masih menunggu untuk pengumumannya. Oke, ini untuk paket jasa konstruksi Bangku Prof. Oke, nanti mungkin secepatnya aja bisa selesai untuk diskusinya dan untuk jadwal pengadaannya bisa segera ditetapkan untuk ditindaklanjuti, segera diumumkan seperti itu Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan lagi ataukah sudah paham? Mohon kiranya nanti juga em, dari tindak lanjut Zoom ini tidak lagi ada yang bertanya satu-satu untuk telepon kayak gitu ya. Em, sudah tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan ya Bapak Ibu. Semoga dengan adanya Zoom kali ini bisa memberikan solusi untuk teman-teman di organisasi perangkat daerah untuk hal-hal yang memang belum dipahami sebelumnya dan kita di sini uh, diberikan informasi kaitannya dengan solusi hal tersebut. Oke, Bapak Ibu, em, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup saja untuk acara Zoom pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah Zoom pada pagi hari ini, tadi saya salah menginformasikan tanggal 11 itu ternyata hari ini ya. Untuk penguncian RUP akan dilaksanakan nanti malam Bapak Ibu di hari ini tanggal 11. Nanti malam jam 23.59. Kemudian Bapak Ibu segera untuk em, revisi maupun pengeditan di paket jasa lainnya ini segera diselesaikan. Tadi untuk teknisnya sudah disampaikan oleh Bu Kiki, teknis pengeditan dan penghapusan. Dan jangan lupa juga setelah direvisi untuk Bapak Ibu umumkan kembali.
Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, untuk perubahan ini kami tunggu verifikasinya paling lambat hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Dan pastinya masuk di jam kerja di Bapak Ibu. Jam kerja saat puasa kita di hari Jumat sampai jam 11. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk atensinya, kerjasamanya. Ya, dan harapannya ke depan kita clear bersama. Karena untuk RUP ini juga krusial tadi disampaikan oleh Bu Kiki. Ini berkaitan dengan ITKP juga dan MCP KPK yang sudah awal Februari ini jawel agar dashboard segera disesuaikan menjadi 100% seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan membawakan acara ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kita tutup Zoom pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.